Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai materi konsep dasar metode penelitian kualitatif. Materi ini mencakup 5 tema utama, yaitu pengertian dan fungsi metode pengertian penelitian kualitatif, paradigma penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, serta kapan metode penelitian kualitatif digunakan. Baik, yang pertama, kita akan membahas pengertian dan fungsi metode penelitian. Nah, apa sih metode dan penelitian itu? Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang artinya jalan atau cara. Dalam konteks ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi, metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam konteks ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan terstruktur dan terencana untuk memperoleh data sebagai jawaban terhadap masalah tertentu, kemudian mengambil kesimpulan yang diinginkan. Penelitian kualitatif ini menerapkan metode ilmiah dalam menganalisis suatu masalah agar dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah mencari jawaban atas persoalan melalui prosedur ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dengan menelusuri dan menyelidiki suatu masalah secara teliti dan cermat. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan secara objektif dan terstruktur guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, fungsi metode penelitian yaitu yang pertama, menjelaskan data atau fenomena, kondisi atau latar belakang dan sebab akibat suatu peristiwa. Metode penelitian membantu peneliti untuk memahami secara mendalam apa yang terjadi di balik sebuah fenomena, termasuk faktor-faktor penyebab dan kondisi yang melatar belakanginya. Dengan penjelasan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan mendetail tentang fenomena yang diteliti. Yang kedua, menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyampaikan informasi atau data. Penelitian berfungsi untuk mengumpulkan dan menyajikan data secara terstruktur, memaparkan fakta-fakta yang relevan supaya data tersebut mudah dipahami dan dianalisis. Yang ketiga, memprediksi, mengantisipasi, memproyeksi, dan mengestimasi kejadian atau peristiwa yang mungkin akan terjadi berdasarkan data yang sudah diperoleh. Dengan menganalisis data historis, peneliti dapat memberikan gambaran kemungkinan masa depan, membantu pengambilan keputusan atau perencanaan yang lebih baik. Yang keempat, mengendalikan dan melindungi gejala atau peristiwa yang terjadi. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi kondisi yang perlu dikontrol agar suatu peristiwa dapat dipertahankan atau dicegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pengendalian ini penting agar fenomena yang diteliti bisa dipahami secara lebih akurat dan terarah. Yang terakhir yaitu membuat dan menyusun teori tertentu. Melalui proses pengumpulan dan analisis data, metode penelitian memungkinkan para peneliti untuk membangun teori-teori baru yang menjelaskan fenomena yang ada atau memperkuat teori yang sudah ada. Teori ini kemudian menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokuskan pada pengukuran dan analisis data statistik. Penelitian kualitatif ini berpusat pada pemahaman makna di balik fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti meliputi tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya secara holistik. Cara yang digunakan yaitu deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus secara alamiah, juga dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendudukkan manusia sebagai dari subjek penelitian. Paradigma ini juga termasuk meyakini model humanistik sebab merelasikan manusia sebagai subjek dari penelitian pada fenomena atau peristiwa yang akan diteliti.
Dalam paradigma penelitian kualitatif ini terdapat paradigma konstruktivisme, pospositivisme, dan teori kritis. Paradigma kualitatif juga merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman tentang masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan suatu kondisi realitas ataupun natural setting yang holistik, kompleks, juga terperinci. Baik, pemakalan sebelumnya tadi sudah membahas tentang pengertian dan fungsi metode penelitian, pengertian penelitian kualitatif, dan juga paradigma penelitian kualitatif. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dan juga kapan penelitian kualitatif itu digunakan. Langsung saja, jadi untuk karakteristik penelitian kualitatif ini fokus pada proses dan juga pencarian makna yang mendalam. Jadi penelitian kualitatif itu juga bisa diartikan sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menciptakan suatu kasus dengan naratif. Dalam penelitian kualitatif terdapat 6 pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti. Yang pertama yaitu pendekatan naratif. Pendekatan ini mengkaji pada kronologis kehidupan pribadi seseorang. Terus yang kedua ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini mengungkap, mempelajari, dan juga memahami fenomena yang dialami oleh individu pada kehidupan sehari-harinya. Terus yang ketiga ada pendekatan etnografi. Jadi pendekatan ini fokus pada antropologi atau riset sosial. Contohnya yaitu budaya, bahasa, dan juga suku. Terus yang keempat ada pendekatan grounded theory. Pendekatan ini menggunakan data yang diambil langsung dari lapangan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori yang baru dari teori yang sudah ada. Jadi lebih tepatnya yaitu untuk pendekatan grounded theory ini menggunakan teori yang sudah ada tetapi tidak stagnan menggunakan itu. Jadi berusaha untuk mencari teori yang baru. Terus selanjutnya yang kelima ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini berfokus pada penafsiran makna yang mendalam untuk memahami dan mengerti ucapan atau informasi dari partisipan atau responden. Terus yang terakhir yang keenam ada pendekatan studi kasus. Pendekatan ini fokus untuk meneliti suatu fenomena untuk memperoleh informasi yang akurat dan juga mendalam tentang hal itu. Karakteristik selanjutnya dari penelitian kualitatif itu ada pada data yang sering digunakan. Jadi ada dua data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif yaitu data primer dan sekunder. Jadi data primer itu data yang berasal dari penelitian langsung di lapangan melalui observasi ataupun wawancara. Terus untuk data sekunder itu data yang diambil dari dokumen atau narasi yang tertulis, contohnya yaitu buku, jurnal ataupun arsip dokumen. Selain itu juga terdapat instrumen penelitian. Jadi, pengumpulan data dari observasi, wawancara, maupun dokumen masing-masing harus dibuatkan instrumen penelitian. Terdapat 3 macam metode yang dapat digunakan oleh seorang peneliti kualitatif, yaitu yang pertama ada observasi. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan langsung turun ke lapangan untuk mengamati dan juga memperhatikan kondisi yang sebenarnya. Terus yang kedua ada wawancara. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan memberi pertanyaan kepada narasumber yang sudah dipilih. Terus yang ketiga ada dokumen. Selain wawancara dan juga observasi, data bisa diperoleh dari dokumen tertulis ataupun foto-foto. Contohnya yaitu bisa dari buku, jurnal, maupun arsip pada sebuah lembaga. Terus selanjutnya, kapan penelitian kualitatif itu digunakan? Jadi di sini ada 5 keadaan yang membuat seorang peneliti itu harus menggunakan metode kualitatif. Yang pertama yaitu ketika masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, bila mana tujuan penelitian adalah
untuk memahami makna di balik data yang diperoleh. Terus yang ketiga, bila mana tujuan penelitian untuk memahami interaksi sosial. Terus yang keempat, bila mana tujuan penelitian untuk mengembangkan teori yang baru. Terus yang terakhir, yang kelima, bila mana fokus penelitian terkait dengan sejarah perkembangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.